Badan pangan tidak perlu ada. Semuanya yang badan-badan yang baru itu hentikan kalau saya. Lalu bagaimana bentuk bikin tim untuk membuat rakyat mandiri. BGN dibikin buat apa? Sebenarnya nggak penting. Saya pribadi berkata BGN tidak penting. Bagaimana dengan program ini? Hentikan, jangan buang-buang uang. Karena di situ terjadi manipulasi, pendataan, penggunaan uang. Jadi siapa yang diuntungkan dalam program ini sebenarnya? Ya, yang korupsi. Jadi begini, program ini harus dilakukan supaya uang keluar. Karena alasan uang keluar hanya boleh kalau ada program. Kenapa program ini adalah program yang paling besar anggarannya? Dengan alasan, tadinya alasannya apa? Untuk meningkatkan gizi, untuk mengurangi kemiskinan. Ya, artinya apa? Artinya sistem ini sudah menganggap bahwa Indonesia miskin. Yang harusnya diselesaikan adalah kemiskinannya. Sehingga makanan bergizi adalah pilihan karena tidak miskin. Dan saya berharap seluruh rakyat Indonesia bersatu padu. Hentikan ini. Tolak, jangan mau terima. Biar mereka keluarkan uang, ketahuan di situ kalau uangnya dimakan. Satu, ya, program pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. No poverty, tidak ada kemiskinan. Alasan aja kan. Diganti digital dan sebagainya. Yang dikerjakan Kemenkes, nyambung juga ke urusan makanan. Jadi nggak berdiri sendiri. Semua program yang ada dijalankan Kemenkes, Budi Gunadi Sadikin, ya, Budi Gunadi Sadikin, sama yang dilaksanakan oleh BGN, sama nyambung. Makanya dia langsung tiba-tiba bilang, oh harus rapid test. Gitu. Nah, distribusi juga. Bagaimana, ini kan ada belanja barang kan? Belanja barang, belanja modal. Nah, belanja barangnya bagaimana belanjanya? Bahannya dari siapa? Coba selidiki. Zero hunger, tidak ada kelaparan. Jadi dianggap sudah lapar, dibikin tidak ada kelaparan. Nah ini, terima aja apa yang dikasih. Karena ini adalah School Meals Coalition, kemitraan. Dari sini bisa bergabung, jadi ada yang namanya bisa hybrid juga, bisa penyatuan antara swasta dengan Polri, ya, Polri dengan TNI misalnya, ya, atau ya, iya. Nah, di sini ada peluang terjadinya money laundering karena kemitraan, sehingga ada dana-dana yang bisa digunakan untuk dikelola. Ya, money laundering itu apa? Supaya dana-dana yang dihasilkan dari hal-hal yang sebenarnya merugikan masyarakat, ya, dilakukan secara kebijakan, itu juga money laundering sebenarnya. Apakah ini termasuk korupsi kebijakan? Bisa jadi ini korupsi kebijakan. Berarti ternyata emang kita punya ya dananya ya. Sakit hati gitu ya, kenapa nggak buat sekolah atau menaikkan gaji guru gitu ya. Ternyata buat program yang terburu-buru justru. Bukan program terburu-buru, memang mandatori. Memang ini mandatori, perjanjian untuk menjadi seorang presiden harus mengikuti itu. Semuanya dibodoh-bodohin, berbicara berdasarkan data, tapi dengan data itulah, karena kaidah ilmiah, mereka memainkan konsep adu domba. Jadi si pengendali sistem itu dengan menggunakan para ahli-ahli untuk mengadu pendapat dengan kebenaran yang diungkap oleh masyarakat. Dan mereka akan selalu menang karena mereka mempunyai perangkat-perangkat yang diberikan kewenangan untuk membenarkan perbuatan mereka yang tidak benar. Agenda atau program makan bergizi gratis ini bukan hal baru. Ini merupakan komitmen dari pemerintah Indonesia sendiri yang telah ditandatangani tahun 2021 oleh mantan Ketua Bappenas ketika itu, yaitu Dr. Suharto Manoarfa di New York. Bahkan draftnya itu disiapkan sebelum acara yang ditandatangani, bahwa Indonesia berkomitmen melaksanakan yang disebut dengan School Meal
Coalition. School? Mills Coalition, Oke. yaitu kemitraan. Makanya dilaksanakan ada yang mitra-mitranya. Oh. Ya. Jadi kenapa diteruskan? Ya memang ini sudah komitmen. Artinya kita bukanlah negara merdeka. Kita memang harus selalu melaksanakan food system. Ya, UN Food System Summit yang ditandatangani oleh Dr. Suharto Manoarfa, Bappenas. Ya, ingat saya selalu bilang Bappenas, semua agenda yang dilaksanakan seluruh institusi kelembagaan, kementerian, lembaga itu blueprintnya ada di Bappenas. Karena Bappenas lah yang akan membagi, ini kamu sekian, ini kamu sekian, ini kamu sekian. Nanti yang mendeploy atau yang mendistribute adalah Kemenq. Itu. Jadi kalau Kemenq itu seperti bendahara lah. Ya udah, store itu ya. Jadi seluruhnya ada di Bappenas. Kalau di daerah ada di Bapeda. Yang memang selama ini menjajah kita dengan yang disebut dengan neokolonialisme. Penjajahan dengan menggunakan sistem. Dan kita mengikuti sistem kapitalis sehingga konsep Homo homini lupus yang dimainkan, yang dipopulerkan oleh seorang filsuf dari Inggris, yaitu Thomas Hobbes, itulah yang terjadi, di mana konsep itu adalah konsep serigala berbulu domba. Makanya serigala itu bangke pun dimakan, gitu kan? Bangke pun dimakan, semuanya yang kotor-kotor, semuanya itu pokoknya dia kayak tong sampah apa aja dimakan, gitu.